Hai, selamat datang di kelompok 3 mikrobiologi akuatik. Pada video ini kita akan membahas tentang probiotik. Tonton sampai akhir ya untuk mendapat ilmu, semoga bermanfaat. Probiotik adalah produk yang tersusun oleh biakan mikroba atau pakan alami mikroskopik yang bersifat menguntungkan dan memberikan dampak bagi peningkatan keseimbangan mikroba saluran usus hewan inang. Bakteri probiotik menghasilkan enzim yang mampu mengurai senyawa kompleks menjadi sederhana sehingga siap digunakan ikan. Dalam meningkatkan nutrisi pakan, bakteri yang terdapat dalam probiotik memiliki mekanisme dalam menghasilkan beberapa enzim untuk pencernaan pakan seperti amilase, protease, lipase, dan selulosa. Enzim tersebut yang akan membantu menghidrolisis nutrien pakan atau molekul kompleks seperti memecah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi molekul yang lebih sederhana akan mempermudah proses pencernaan dan penerapan dalam saluran pencernaan ikan. Pengaplikasian probiotik dapat meminimalisir serangan penyakit. Probiotik sendiri terkandung dari beberapa suplemen yang mengandung sel-sel mikroorganisme hidup yang menguntungkan bagi organisme inang yang mengonsumsinya. Probiotik diartikan sebagai mikroorganisme hidup non-patogenik yang memberikan efek baik dan menguntungkan bagi organisme inangnya jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat probiotik juga bahan yang murah dan didapatkannya serta proses pembuatannya juga mudah. Selain untuk mengatasi serangan penyakit, probiotik juga dapat meningkatkan respon imun. Nutrien yang terkandung dalam probiotik juga dapat menyeimbangkan dan menghasilkan pertumbuhan yang baik. Bakteri yang digunakan dalam probiotik adalah Lactobacillus. Bakteri ini merupakan salah satu mikroorganisme fermentasi, sehingga apabila terjadi dalam bahan makanan atau pakan, maka akan melakukan perbaikan mutu pakan, sehingga dapat meningkatkan pencernaan, yang pada gilirannya dapat memperbaiki pertumbuhan. Mikroorganisme ini juga banyak digunakan dalam industri makanan, seperti pembuatan keju, yogurt, dan susu, tahu, serta tempe.
Beberapa manfaat dari probiotik diantaranya membantu pencernaan, menghasilkan vitamin B dan K, melatih sistem imun, membantu barrier usus lebih baik, serta membantu kesehatan mental. Nah, syarat utama agar probiotik dapat menghasilkan manfaat yaitu pemberiannya harus dalam jumlah yang banyak. Probiotik ini dapat berupa bakteri atau jamur. Untuk bakteri yang sering dijumpai yaitu Lactobacillus, dan untuk jamur Saccharomyces. Lactobacillus merupakan jenis probiotik yang paling banyak digunakan. Ada lebih dari 50 jenis bakteri lactobacilli yang secara alami dapat ditemukan di saluran pencernaan, saluran kemih, dan saluran genital. Probiotik ini umumnya ditemukan dalam yogurt atau makanan hasil fermentasi lain. Probiotik ini juga dapat membantu meringankan diare, asam lambung, dan dapat membantu orang yang alergi laktosa. Saccharomyces merupakan probiotik dari jamur yang kerap digunakan untuk mencegah dan mengobati diare. Mengonsumsi probiotik jenis ini dalam bentuk makanan maupun minuman dapat membantu meredakan jerawat serta mengurangi efek samping pengobatan radang lambung yang disebabkan oleh bakteri jenis Helicobacter pylori. Bifidobacteria. Bifidobacteria memiliki sekitar 30 jenis yang berbeda. Bakteri ini paling banyak ditemukan dalam usus besar. Asupan probiotik jenis ini diyakini bermanfaat meringankan gejala sindrom iritasi usus atau biasa juga disebut dengan irritable bowel syndrome. Streptococcus thermophilus. Streptococcus thermophilus dapat memproduksi enzim laktase yang dapat mencegah intoleransi laktosa. Kemudian ada jenis lain yang dikenal dengan nama probiotik Gluconostoc. Probiotik ini banyak dimanfaatkan dalam memproses makanan. Adapun perbedaan probiotik dan prebiotik. Probiotik merupakan bakteri baik yang ada dalam sistem pencernaan untuk menjaga sistem pencernaan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sementara itu, prebiotik merupakan makanan dari probiotik dan berasal dari serat tumbuhan untuk membantu pertumbuhan probiotik. Probiotik ini berasal dari istilah atau bahasa Yunani yang berarti untuk hidup. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Lilway dan Stilwell pada tahun 1965, yang diartikan substansi yang dihasilkan oleh mikrobia yang dapat menstimulasi pertumbuhan mikroba lainnya. Berikut beberapa makanan yang mengandung probiotik, antara lain yogurt, tempe, kimchi, kefir, miso, natto, keju, dan kombucha. Pembuatan probiotik dari bahan herbal. Bahan-bahan diantaranya adalah kunyit, temulawak, dan kencur. Kunyit mengandung kurkumin, protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin C yang baik untuk ikan. Sedangkan minyak atsiri yang terkandung pada ketiga bahan tersebut bersifat antibakteri patogen. Persiapan bahan dan alat. Bahan: kencur, temulawak, kunyit, nanas. Molase, bakteri nitrifikasi dari golongan Bacillus sp, dan susu murni. Alat: baskom, parutan, panci, timbangan, dirigen 5 liter, dan kompor. Pembuatan probiotik starter. Air 10 liter,
molase 100 ml, susu murni 250 ml, nanas 250 gram, bakteri Bacillus sp 100 ml, ragi 0,5 mg. Langkah: parut nanas, kemudian masukkan ke dalam panci berisi air dan masak hingga mendidih. Masukkan susu murni. Setelah 5 menit air dididihkan, tambahkan molase. Setelah air dingin, masukkan bakteri Bacillus sp dan diamkan selama 8 jam. Selanjutnya ditambahkan ragi. Kemudian saring rebusan air ke dalam wadah tertutup. Kultur diberi aerasi dan ditutup rapat dan didiamkan selama 3-4 hari. Pengaplikasian pada air budidaya dengan perbandingan 10 meter kubik air sama dengan 10 mili probiotik atau sama dengan 1 mili probiotik per 1 meter kubik air. Berikut anggota dari kelompok 3 Mikrobiologi Akuatik kelas 4A. Ada Dava Putra Pratama dengan NIM 62, ada Feni Ulfa Saada dengan NIM 63, Indah Bintang Azahra dengan NIM 02, Khadijah dengan NIM 48, Stefani Lady Diana dengan NIM 79, Lubi Yazid dengan NIM 36, Ade Akmal dengan NIM 132, dan Dela dengan NIM 33. Sekian video pembelajaran dari kelompok 3. Maaf jika ada penyampaian atau kata-kata yang kurang tepat. Semoga bermanfaat bagi penonton. Sebagai penutupan, izinkan kami kelompok 3 untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri video ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatiannya. Bye-bye!